Ada sukacita sore hari ini, amin. Kita bersukacita bukan hanya karena kita diberkati Tuhan, tetapi karena kita punya Tuhan di dalam hidup kita, amin. Dia senantiasa setia, dia senantiasa ada di dalam hidup kita. Hari lepas hari Tuhan senantiasa berikan berkat, anugerah, kasih karunia dalam hidup kita yang selalu baru. Untuk itu waktu yang terbaik sore hari ini, kita percaya setiap kita yang hadir di tempat ini kita datang membawa setiap hati yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Untuk itu mari kita mau sepakat bersama-sama untuk kita muliakan, untuk kita puji dan sembah hanya Yesus Kristus Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Untuk itu mari sore hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kita mau buka setiap hati kita. Sebab kuasa Tuhan akan dinyatakan di tempat ini. Kuasa yang sanggup memulihkan setiap keadaan kita. Kuasa yang sanggup memperbaharui rohmu sore hari ini. Mari buka hati memuji dan menyembah Tuhan. Dia Yesus hadir di tempat ini. Dia ada bagi setiap hidup kita. Mari nyatakan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu yang kau nyatakan di dalam hidup kami Yesus. Kami ada sore hari ini, semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, yang selalu Kau nyatakan atas setiap kami. Haleluya. Syukur, kami bersyukur Tuhan, buat kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur. Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan, Allah yang setia, Kau nyata, Kau selalu ada, menopang setiap hidup kami, tiada pernah sedetik pun Kau biarkan kami syukur kami, korban pujian hanya bagi-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Haleluya. Yulalabaya sikiana ralabaya sikiana ralalabaya so. Kami percaya Engkau hadir ke tempat ini Yesus Tuhan. Engkau Tuhan bertata. Engkau Tuhan hadir di dalam setiap hati kami. Biar kuasa-Mu mengalir, biar kuasa-Mu Tuhan yang memberikan kami kekuatan yang baru, yang memberikan kami kelegaan. Ya Yesus, ini setiap hati kami yang rindu, ini setiap hati kami yang haus. Mari Kau puaskan Tuhan dengan kasih hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ya ralabaya sikiana ral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 abaya se. Kami datang menyembah Engkau Tuhan sore hari ini Yesus. Allah sumber kehidupan di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersepakat bersama-sama, kami menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Sebab Engkau sumber perteduhan di dalam hidup kami, satu-satunya sumber damai sejahtera bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari buka hatimu,
Bahwa penyembahan-Mu di hadapan Tuhan, bersama-sama dengan segenap kerendahan hati-Mu nyatakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Sumber kekuatan kami hanya di dalam Engkau Yesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kau akan memberikan kami kemenangan yang baru Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan buat hadirat-Mu. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kau sumber kekuatan, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami percaya, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari saya undang sidang jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri hadapan Tuhan. Dengan segenap hatimu datang menyembah kepada Tuhan. Kuasanya dicurahkan di tempat ini. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat. Ini setiap kami yang datang dengan segenap kerinduan hati kami Yesus. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan baru mengalir atas setiap kami Tuhan.
Berikan kami kemenangan dan kelepasan Yesus. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan dengan segenap hatimu, mari angkat tangan, katakan segenap hatiku memuji. Sebab Engkau Allah kami yang besar. Kami datang memuji, menyembah Engkau Yesus. Sekejap jiwaku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Segenap kami memuji Engkau Yesus. Segenap hatiku memuji. Kami mengangkat tangan bagi Engkau Yesus Tuhan. Memuji segala perbuatan-Mu yang ajaib. Sekejap jiwaku katakan Kau besar. Kau besar. Kau besar. Kau besar. Jemaat Tuhan katakan, ku yakin Kau hadir. Mari terima kuasa Tuhan yang mengalir memulihkan engkau sore hari ini. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan mengalir atas setiap kami Yesus. Kami percaya Tuhan. Ku yakin kuasa yang dari tempat maha tinggi mengalir di tempat ini Tuhan. Memberikan kami kelegaan yang baru. Menguatkan roh kami yang lemah Yesus. Mari teruslah mengalir menjamah kami Tuhan. Dengan segenap iman mari nyatakan bersama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Mengalir di tempat ini, kuasa yang sanggup membebaskan kami Tuhan, kuasa yang sanggup memulihkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu yang Kau curahkan di tempat ini. Kami yang datang dengan kelemahan hati, kami beroleh kekuatan baru saat kami menyembah Engkau Yesus. Lebih lagi Tuhan, kami datangi sumber kehidupan di dalam hidup kami, sebab kami percaya hanya di dalam Engkau kami beroleh kemenangan yang baru Yesus. Sore hari ini kami sepakat bersama-sama kami meninggikan Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Kami izinkan kuasa-Mu lebih lagi. Kami
nyatakan di tempat ini Yesus, kami siap terima kuasa yang baru yang dari Engkau, yang sanggup memulihkan hidup kami, yang sanggup mengubahkan hidup kami. Tuhan Yesus, hidup kami tidak akan pernah sama, bahkan Kristus semakin bertambah atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan meninggikan Engkau di dalam nama Yesus. Engkau yang bersuka cita, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh bagikan sukacitamu bagi saudara-saudaramu. Mari bersuka cita bersama-sama sore hari ini. Kita percaya saat Kristus tinggal di dalam hidup kita tidak akan pernah sama lagi, amin. Yang semakin sempurnakan setiap kita, supaya kita menjadi saksi-saksinya. Haleluya. Sebab Dia satu-satunya sumber kebenaran dalam hidup kita. Bersama-sama katakan, Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Katakan, Kau kebenaran, Kau kebenaran yang aku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh Yesus, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhan, sebab anugerah-Nya yang mengubahkan setiap hidup kita menjadi baru. Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya. Ya Yesus Tuhan, Kaulah kebenaran yang selalu kami pegang, selalu pegang. Kau keyakinanku, kami mau bersinar bagi-Mu Yesus. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh Yesus Tuhan, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sebab kami percaya Yesus, Roh-Mu yang mengubahkan hidup kami, sehingga hidup kami tak pernah sama lagi. Hidup kami baru di dalam Engkau. Mari angkat tanganmu, katakan, Kaulah alasan untukku hidup. Ketika kami hidup Yesus, kami rindu hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah alasan. Mari pakai kami menjadi alat dan saksi-Mu Yesus. Hanya menyenangkan-Mu. Katakan dengan imanmu, Kaulah alasan untukku hidup. Hanya menyenangkan-Mu. Yesus, kami percaya, Kaulah alasan untukku hidup. Hanya menyenangkan-Mu. Kami percaya Yesus Tuhan. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh ya Yesus, kami percaya anugerah-Mu bagi setiap kami. Katakan, hidupku takkan sama, hidupku takkan sama, ku takkan sama. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita Yesus. Amin. Anugerah-Nya yang senantiasa mengubahkan hidup kita, amin. Siap jadi saksi-saksinya Tuhan, hidup di dalam terang, amin. Silakan duduk Bapak Saudara yang terkasih.
Haleluya. Biarlah hari lepas hari kita terus membuka hati dan hidup kita untuk terus Tuhan bentuk. Mungkin melalui setiap persoalan dan pergumulan di dalam hidup kita yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang kita harus percaya, bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik. Rancangan Tuhan itu damai sejahtera bagi setiap kita. Untuk Tuhan menyatakan karyanya yang sempurna atas setiap kita, supaya kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Karya-Mu sempurna atas setiap kami, Yesus. Kau sempurna. Kami percaya akan rancangan-Mu, Tuhan, adalah rancangan damai sejahtera yang membawa kami kepada kebaikan, Yesus. Hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami, Tuhan. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Kami memberi hidup kami, Tuhan Yesus. Mari bentuk setiap kami, Tuhan, menjadi saksi-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kami memberi hidup kami bagi Engkau, Yesus. Hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari beri hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari Engkau yang rindu memberi hidupmu lebih lagi, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Dengan segenap pengakuan-Mu di hadapan Tuhan, mari serahkan hidupmu. Ya Yesus, Tuhan, kami percaya dengan segenap hati kami. Tuhan, Kau sempurna. Biarlah Kau menggenapi rancangan-Mu bagi setiap kami, Yesus. Kami memberi hidup kami untuk Kau murnikan dengan Roh-Mu, Tuhan. Hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kami percaya ada kuasa yang mengalir bagi setiap kami, Yesus.
umatmu yang menyerahkan diri bagi Engkau, Yesus. Kami tahu Engkau sertai kami, Tuhan, dengan kuasa-Mu. Ya Yesus, kami percaya. Kami percaya dengan segenap hati kami mengenapi firman-Mu. Dalam tanda-tanda mujizat Kau nyatakan, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Mari angkat tanganmu, nyatakan hidupku. Ya Yesus, kami percaya atas kuasa-Mu yang mengalir atas setiap kami, Tuhan. Kau bersama Yesus di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku. Kami percaya jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Setiap kami kuasa-Mu memperlengkapi hidup kami. Engkau yang memakai kami, Tuhan. Engkau yang memperbarui kami dengan Roh-Mu. Ya Yesus, Sungguh Bapa, kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. amin. Kami boleh merasakan kasih dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan di dalam hidup kami. Engkau bersamaku dan ada di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup umat-Mu tidak sama lagi. Saat ini Tuhan, Kau menjamah melawat setiap umat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan membawa umat-Mu lebih bersungguh-sungguh di dalam mengasihi Engkau, lebih bersungguh-sungguh di dalam menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Engkau menyertai dengan mujizat-Mu, Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau yang akan mencerahkan hati pikiran kami ya Bapa, dengan kuasa-Mu, dengan sinar terang-Mu. Dan kami Tuhan di tempat ini tidak akan sia-sia memanfaatkan waktu kami Tuhan. Kami pulang dengan membawa sukacita, kami pulang dengan membawa kesembuhan, kami pulang dengan membawa oh Tuhan perubahan di dalam hidup kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Silahkan Tuhan, Engkau yang terus berkarya di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sudah lama ya. Saya hadir di dalam ibadah, tapi oleh kemurahan Tuhan saat ini kami boleh dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya rasa kalau kita saat ini ada di tempat ini, itu adalah merupakan kesempatan yang sangat bagus, sangat tepat. Kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus, ada alasan kita ini akan menyenangkan Tuhan Yesus, pasti hadir di tempat ini. Hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang sudah
mengasihi kita, Tuhan yang sudah menjadikan hidup kita seperti ini. Ini adalah Tuhan. Dan kita bersyukur. Tidak ada alasan yang lain, hanya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang karakter kasih Kristus. Sebelumnya kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Saudara, hidup kita ini harusnya menjadi saksi bagi Kristus untuk mendatangkan kerajaan Allah di bumi ini. Jadi kalau kita merasakan kerajaan Allah tidak kalau dipanggil Tuhan, di bumi ini kita merasakan kerajaan Allah. Nah, Tuhan Yesus menghendaki kita mau bersaksi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersaksi itu, kalau orang dunia ya, ini menjadi saksi dalam kejahatan ini. Lah, orang itu menceritakan dengan jujur, dengan gamblang keadaan orang yang membuat yang memilih kita saksi. Demikian juga Tuhan. Kalau kita ini dipilih menjadi saksi Kristus, kita ini menceritakan apa yang sudah pernah kita alami. Saya percaya tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami kasih Kristus. Saya ingat akan yang kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Aku bersyukur. Saya bersyukur betapa Tuhan itu mengasihi kita. Kasih setianya yang dilimpahkan dalam hidup kita, kebaikannya dinyatakan dalam hidup kita. Itulah Bapak Ibu Saudara yang kita ceritakan pada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita sebagai pedagang, kita cerita tentang apa yang kita alami tentang kasih Kristus. Ya, jangan kita berteriak-teriak Yesus sama, bukan. Apa yang kita alami, kebaikan Tuhan yang kita alami, sakit disembuhkan, persoalan diberikan jalan keluar, ya. Berkat dilimpahkan, persaudaraan, di dalam keluarga itu merasakan damai sejahtera. Yang kasar, yang tadinya mempunyai tabiat yang tidak baik, diubahkan Tuhan, itu kita saksikan. Nah, di dalam saksi, Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya cukup bersaksi ya. Bersaksi tanpa ada relasi dengan Tuhan. Tuhan katakan bahwa kalau di sini tadi dikatakan Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Kamu akan diberi kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu. Nah, kita menceritakan hal ini tidak cukup hanya bercerita, tetapi kita harus memiliki relasi dengan Tuhan. Kalau murid-muridnya dulu bisa bisa bersama-sama Tuhan. Tuhan ada di pantai, muridnya ikut di pantai ya. Tuhan ada di desa, muridnya ikut mengikuti Tuhan. Kalau kita sekarang ini, karena Tuhan sudah mengirimkan Roh Kudus yang menolong kita, kita bersekutu dengan Tuhan. Kita muji Tuhan, kita berdoa.
kita menyembah Tuhan, di situ ada sesuatu yang indah yang bisa kita rasakan, yang akan mengubahkan hidup kita, yang akan memberikan kuasa saat kita bersaksi. Jadi kalau kita bersaksi ada orang yang percaya kepada Tuhan, itu bukan karena kelihayan kita, bukan karena kepandaian kita, tetapi karya Roh Kudus yang dikerjakan di dalam setiap orang. Karya Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempunyai persekutuan yang intim dengan Tuhan, maka karakter Kristus itu akan nampak di dalam hidup kita. Memang Tuhan tidak nyata seperti murid-muridnya. Tuhan adalah Roh Kudus. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan dan firman itu menjadi rema, maka hidup kita ini akan tenang. Hidup kita ini akan bisa menjadi saksinya. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita bisa menjadi saksi Tuhan? Yang pertama, dengan menjaga rasa asin dan nyala api. Nah, di sini di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 15 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan katakan kamu adalah garam. Garam itu asin. Kalau tidak asin tidak ada gunanya. Garam itu bisa memberikan rasa di dalam masakan. Juga masih ada fungsi-fungsi yang lain tentang garam. Kalau orang gatelan, diobati ini, diobati itu tidak sembuh, ambil garam kasih jarang, lalu yang gatal-gatal itu pakai kapas atau pakai apa ditutul-tutulkan, menjadi sembuh. Kalau ada bakterinya hilang. Kalau ikan mau mengawetkan, ya dipakai garam. Ya, garam itu fungsinya banyak sekali, saudaraku. Nah, kita ini garam yang berfungsi, yang bertugas untuk menggarami orang. Kecuali menggarami orang, kita harus menjaga diri kita ini agar tetap asin. Ya, tetap asin, jangan katut pada dunia. Kalau dunia seperti ini, stop. Kita ingat bahwa kita ini garam yang harus memberi rasa, ya harus membersihkan kejahatan-kejahatan, roh-roh yang tidak berkenan kepada Tuhan, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Juga terang, Bapak Ibu Saudara. Terang itu juga, terang dan garam itu menjadi kebutuhan manusia. Semua di dunia ini tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa garam. Tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa terang. Ya, kalau orang masak hambar dimakan tidak enak, orang yang sakit tambah sakit. Tidak bisa untuk memperpanjang umur. Tapi setelah kasih garam nikmat, makannya banyak, badannya gemuk, sehat. Juga terang, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak ada terang, itu akan nubruk-nubruk. Ya, nek basa Jawane muk-mukan iki apa ya? Iki apa ya? Ya seperti itu, garam dan terang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjaga rasa asin dan menjaga terang, kita ini terang dunia. Ya, Tuhan katakan kita ini terang dunia. Jangan kita ini, kalau terang dunia itu kita ini sangat berpengaruh. Ya, Tuhan gambarkan rasa asin dan nyala api
nyala api itu ada terang, nyala api itu yang membuat terang. Kalau dulu tidak ada listrik ya obor. Obor itu kalau dulu orang tidak berkata obor tapi pelita. Pelitanya hidup, ada terang. Ya bisa menerangi, bisa melihat oh itu baik, oh itu tidak baik, itu jahat ya. Itu menyakitkan hati orang, bisa kelihatan seperti itu. Jadi Tuhan menggambarkan rasa asin dan nyala api itu, mengatakan bahwa betapa berpengaruhnya kita ini atas dunia. Jadi saya katakan bahwa kalau kita ini menjadi garam dimanapun kita ada, itu akan membuat rasa nyaman Bapak Ibu Saudara. Yang bersama-sama kita kalau kita ada hehehe. Saya itu senang sekali kalau mendengar saksi. Ada orang beli katanya nasinya laduk seperti itu ya. Oh, nasimu kok laduk tuh? Kita sebagai saksi Kristus tidak boleh emosi, tidak boleh marah. Oh iya toh Mbah, sebaku laduk toh. Sego mbak iwak padahal harusnya 10.000 wes bayar 8.000 Mbah. Orang bisa melihat tuh, oh apike kok ngono ya. Lalu tanya sama yang lain, piye nasiku? Apa laduk? Ora, nasimu enak kok mateng kok. Nah, di sini kita tunjukkan perbuatan baik kita. Kita menggarami, ya, supaya orang tuh melihat kebaikan kita secara nyata, tidak tersembunyi. Kalau kita menyalakan api, nyalakan pelita di bawah gantang, ditutupi nganggo ukuran itu, ukuran untuk mengukur barang-barang yang kering, itu besar dan tertutup. Nah, ditutupkan seperti itu mesti pelitanya mati. Kalau pelitanya mati, kita tidak akan bisa menjadi saksi Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus menjaga karakter yang baik yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kita. Kita adalah garam dan terang dunia. Ya. Tuhan juga katakan di dalam Yohanes 8 ayat 12. Tolong Mas. Di situ berkata, firman Tuhan berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Tidak ada orang di sini yang tidak mengikut Tuhan, mesti mengikut Tuhan. Nah, Tuhan katakan, aku ini terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ayo kita koreksi. Apakah kita ini benar-benar mengikut Tuhan? Kalau kita ini benar-benar mengikut Tuhan, tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kegelapan tidak harus tempat yang gelap, seperti itu tidak. Hal-hal yang tidak diizinkan oleh firman Tuhan, jangan kita lakukan. Dan Tuhan kata, aku ki terang. Kalau kamu mengikut aku, maka kamu tidak akan berjalan dalam kegelapan, karena Tuhan yang menerangi hati kita. Kecuali kalau orang itu bebal, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah sentuh hati kita, tidak boleh itu. Itu dilarang oleh Tuhan, akan merusak tubuhmu. Dan kita nekat, ya, itu kita akan mengalami akibatnya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu mari, kalau saat ini firman Tuhan dengan gamblang, dengan jelas bahwa akulah Tuhan itu adalah terang. Yang mengikut Tuhan maka tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tinggalkan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Maka hidup kita ini akan memiliki karakter Kristus. Nah, karakter Kristus ini, memiliki karakter Kristus itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang Jawa katakan karakter ki padha karo watak. Watak ki ora iso mari-marine is mati. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil.
watak yang buruk apapun diubah oleh Tuhan, karena Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Tetapi tidak enak. Ya wis, saiki watakmu sing elek tak gawe apik grumbyang, tidak Bapak Ibu. Kita harus mengalami proses. Yang tadinya bebal tidak mengiring Tuhan, ya Tuhan menggiring dengan jalan Tuhan. Seperti ini. Mungkin terjadi mengalami sakit, baru sadar, oh iya ya, ini bukan sakitku ini karena salahku, sadar, berubah. Mungkin dibentuknya Tuhan karakter ini melalui permasalahan. Kalau ada permasalahan, jangan menyalahkan orang, jangan menuntut orang, jangan menyalahkan Tuhan. Ya, mungkin permasalahan itu dibuat Tuhan untuk membentuk karakter kita. Kita harus sekolah karakter Bapak Ibu Saudara setiap hari, dimanapun, kapanpun. Kita bisa, karena Roh Kudus yang menyertai kita. Dan kita mau dibentuk. Ya, melalui permasalahan, melalui ekonomi. Kalau ekonominya sulit, ya, jangan patah semangat. Pinginnya mati jangan. Ya, Tuhan katakan dalam firman-Nya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Apapun permasalahan, sakit penyakit, kebiasaan yang tidak baik, mau melepaskan itu sukar, Allah Roh Kudus yang mau, yang bisa, yang sanggup untuk mengubah kita, memberikan jalan supaya hidup kita seturut kehendak Allah, dan kita akan memiliki terang hidup di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, karakter yang baik itu tidak boleh hilang. Itu merupakan identitas kita. Oh, itu orang Kristen ya. Kebanyakan kalau pengurus-pengurus di RT, di RW, apalagi yang berurusan dengan uang di kantor, di sekolah, berurusan dengan orang, dengan uang, pertama-tama yang ditunjuk adalah orang Kristen. Karena apa? Memiliki identitas, bahwa mempunyai karakter yang baik. Kalau karakter yang baik itu jujur, terbuka, tidak emosi, seperti itu ya. Suka memberi pertolongan, memberi nasihat. Itu karakter yang baik Bapak Ibu Saudara. Nah, dengan karakter yang baik yang menjadi identitas kita ini, kita bisa mempengaruhi dunia. Nah, pada umumnya mereka menolak Injil bukan karena kualitas Injilnya. Wah, kalau Injil itu begini, kabar kebaikan tentang Tuhan Yesus kok. Ya, bukan karena kualitas Injilnya. Mereka belum tahu Bapak Ibu Saudara. Mereka menolak karena kelakuan kita yang tidak selaras dengan Injil yang kita percayai. Bagaimana kita akan bersaksi kalau hidup kita ini tidak selaras dengan Injil, melanggar kebenaran Tuhan? Ya, walaupun kita ini tidak tahu, orang tua tidak tahu, saudara tidak tahu, ya, siapapun tidak tahu, tapi Tuhan Maha tahu. Kalau setelah minggu itu apa yang kau perbuat, baik yang baik, baik yang jahat, Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara. Hati-hati, kita mengiring Tuhan harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan hati yang bersih, dengan hati yang terbuka. Jangan menutup telinga hati kita. Kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Kita percaya Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Apa yang kita rasakan kita tidak mampu, Tuhan mampukan. Karena Tuhan itu memberikan kasih karunia kepada kita. Yang berikutnya, yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi karakter, memiliki karakter saksi Kristus, yaitu menyatakan perbuatan baik. Dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan seperti ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya
di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, dunia saat ini penuh dengan kemerosotan. Kemerosotan mental, kemerosotan moral. Orang egois, pengen kaya sendiri, pengen berkuasa sendiri. Semua itu menjadi konsep, menjadi teori. Tetapi kita, Bapak Ibu Saudara, kita harus menyentuh dunia ini, ya. Karena dunia kurang sentuhan kasih yang nyata. Oleh sebab itu kita yang sudah mendapat kasih daripada Tuhan, mendapat anugerah daripada Tuhan, yuk kita akan nyatakan kasih itu kepada sekitar kita yang belum mengenal Tuhan, ataupun yang sudah mengenal Tuhan tapi butuh pertolongan kita. Nah, kita tidak harus memberi yang berkat yang banyak-banyak yang kita tidak mampu. Apa yang ada di dalam hidup kita berikan. Mungkin perhatian, teguran, ya, teguran dengan penuh kasih. Kalau ditegur ya jangan marah dong, dengan penuh kasih. Memberi nasihat, ya, misalnya butuh apa, Bu ada ini, oh iya ada. Bu saya butuh ini, iya ada. Kita nyatakan perbuatan kasih kita, ya. Maka kalau kita bisa menyatakan perbuatan kasih itu meskipun sederhana, akan jauh lebih menyentuh daripada hanya banyaknya teori. Saya tadi pagi cerita sedikit tentang kehidupan nenek dan cucu. Nenek ini di rumah sendiri, cukup tidak kekurangan dan ditemani oleh cucunya. Tapi nenek ini di dalam memperlakukan cucu tidak seperti cucu. Padahal kalau orang Jawa mengatakan, oh nek karo putune iki luwih sayang putu daripada anak, itu memang ya dialami, saya juga ngalami. Tapi nenek ini tidak. Dia memperlakukan cucunya itu seperti orang lain. Neneknya tidur di kamar tamu, di kamar besar, cucunya tidur di belakang. Neneknya makan enak-enakan, cucunya dicatu. Ndak boleh tanduk, ndak boleh tambah. Ini satu piring, ada nasi, ada tempe, tahu, sayur dan sebagainya. Tetapi cucu ini, Bapak Ibu Saudara, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak menuntut neneknya untuk berbuat baik, tapi dia menyatakan kebaikannya kepada nenek. Dia tetap sayang pada neneknya, mencintai neneknya. Neneknya butuh apa sediakan, neneknya perlu apa dibelikan, neneknya capek dipijeti. Nah, dengan perbuatan kasih yang nyata itu, neneknya sadar, oh aku memperlakukan cucuku seperti itu, kok cucuku balasannya seperti itu. Dia sadar, dia memanggil cucunya, dirangkul, dia nangis, minta maaf ya Cuk, nenek sudah ini. Semenjak itu neneknya menyatakan kasih kepada cucunya. Dengan cucunya menjadi baik, dengan cucunya menjadi akrab, ya. Sehingga tidak ada perbedaan antara nenek dengan cucu. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, perbuatan-perbuatan yang baik walau sekecil apapun akan menyentuh hati, dan ini akan memuliakan nama Tuhan, Tuhan Yesus yang baik. Nah, di dalam kehidupan kita, di dalam kita menyatakan kasih, itu harus terus-menerus. Jangan dong-dongan. Nek aku jek lega hatiku ya aku apik. Nek aku ora lega hatiku, aku yo ora apik, ora berbuat bagus, ora berbuat baik. Tuhan menghendaki kita di dalam berbuat baik itu harus terus-menerus, konsisten, ya. Apa yang kita putuskan ini benar, ya. Jadi ora dong-dongan, ora tidak ngot-ngotan seperti itu.
Nah, Bapak Ibu saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang ketiga, kita dipanggil Tuhan untuk yang ketiga adalah siap dimanapun Tuhan memanggil. Ayatnya Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh dunia, dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu, di dalam ayat ini kita ini dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi Kristus dari lingkup yang kecil dulu, yaitu keluarga. Ya, saya percaya keluarga Kristen keluarga yang baik. Kalau ada yang tidak baik, Tuhan akan ubah menjadi keluarga yang baik. Ya, kalau kakeknya belum kenal, saudaranya belum kenal, mari kita ceritakan pengalaman kita di dalam mengiring Tuhan. Setelah kita di dalam keluarga, baru keluar. Mungkin tingkat RT, kalau anak-anak sekolah ya di sekolah. Ya, kita saksikan, kita tunjukkan bahwa identitas kita ini adalah memiliki karakter yang baik. Ya, julukane wong Kristen ini karakternya apik lho, mengasihi lho. Dia selalu mempengaruhi lingkungan lho, tidak dipengaruhi lingkungan. Kalau ada orang yang menghasut kita atau mengajak kita untuk hidup kita ini dipengaruhi, kita langsung kepada Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, tolong Allah Roh Kudus, nyatakan kekuasamu, nyatakan kehebatanmu, sehingga kita mental, Bapak Ibu saudara. Kalau kita mau mempraktikkan ini, apapun yang terjadi, kita ini minta tolong kepada Tuhan, jangan diatasi sendiri. Nah, dalam lingkup sekolah ya seperti itu. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini memiliki identitas, yaitu memiliki karakter yang baik. Ya, di lingkup masyarakat, di lingkup kantor, kalau orang yang bekerja, saya percaya itu, ya, orang-orang yang bekerja kalau orang Kristen mesti top, markotop, jujur, rajin, setia, mempertanggungjawabkan. Karena apa? Roh Kudus yang memampukan kita. Nah, Bapak Ibu saudara, kalau tadi dalam pujian dikatakan kalau Tuhan itu ada di dalam kita dan kita dimurnikan oleh Roh-Nya, itu ya dan amin. Kalau Tuhan di dalam kita, bait ini ditempati oleh Tuhan, maka kita dimurnikan oleh Roh-Nya. Yang tadinya ikut omboyoke ya, kancane do nonton film, melu nonton film. Sekarang diubah oleh Tuhan. Kita mau menggunakan waktu kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, setelah itu setelah keluarga, masyarakat, mungkin dunia, ya, ada loh orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan kasih-Nya di luar negeri. Hamba-hamba Tuhan banyak yang ada di luar negeri boleh menceritakan kasih Tuhan, boleh menjadi saksi Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi saksi, ya. Semuanya dipanggil untuk menjadi saksi. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, identitas kita sebagai saksi tidak pernah hilang. Ada 3 hal tadi ya, supaya kita bisa menjadi saksi Kristus, memiliki karakter kasih Kristus, yaitu menjaga rasa asin dan nyala api pelitanya biar tetap nyala terus, biar rasa asin masih ada di dalam kita dan kita menjadi bisa memberi rasa di dunia, bisa mencerminkan terang di dunia,
Yang kedua, perbuatan yang baik. Ingat ya, perbuatan yang baik. Saya itu kemarin ketamuan tamu, ada kedatangan tamu. Anak saya, Bu ada tamu, ketok aku kok rapati kenal ya. Ternyata tuh namanya Bu Helen. Bu Helen itu dulu waktu dia pengusaha pas usahanya jatuh. Terus bapak itu enggak tahu ditemukan dengan Ibu Helen itu. Ngomong-ngomong, diceritani sama bapak tentang kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Lalu Bu Helen itu hancur hati, ya, meneteskan air mata dan pernah ibadah di tempat ini. Kemarin itu nangis, Bu, saya itu dengar tadi tanya sama pemuda di situ mau cari Pak Daniel, tapi pemudanya berkata Pak Daniel sudah tidak ada, Pak Daniel meninggal. Dia cerita sambil nangis, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita sebagai saksi Kristus dimanapun kita tempatkan, identitas kita sebagai saksi tidak pernah hilang dan selalu melekat. Karena itu kita tetaplah bersaksi tentang kasih Kristus dimanapun kita berada, kepada siapapun, kapanpun. Tuhan memberkati kita dan Tuhan akan memakai kita menjadi saksi Kristus yang memiliki karakter Kristus. Amin. Kita renungkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kalau hambanya berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang akan terus berkata-kata di dalam setiap hidup kita. Mari kita buka telinga hati kita, kita buka hati kita, biarlah Roh Kudus yang akan bekerja, Roh Kudus yang akan menolong hidup kita, kita akan bangkit berdiri. Kita pujikan. Tuhan Engkau sempurna, ya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang sempurna, baik di dalam rencanamu dan karyamu. Ya Bapa, kami menyerahkan setiap kehidupan umatmu di tempat ini. Murnikan Tuhan dengan Roh-Mu. Mari Bapa Engkau jamah lawat. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan karyamu ku serahkan hidupku, mulihkan dengan Roh-Mu. Ya, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan, ini akan terjadi. Ya, Engkau menyertai dengan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya. Bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari berkata dengan segenap hati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti
apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami, baik itu pergumulan, baik itu perkara-perkara sukar, biarlah Roh-Mu terus membangun hidup kami dan kami menggenapi rencana Tuhan. Karena kami percaya apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kami akan memperlengkapi kami menjadi saksi-saksi-Mu yang luar biasa. Pengalaman hidup kami yang akan membawa orang mengenal Tuhan. Tuhan menjamah kami, Tuhan mengubah kami, dan kemenangan yang Tuhan beri atas kami akan menjadi berita kabar baik yang dapat kami sampaikan ke banyak orang sehingga mereka pun memperoleh kasih karunia Tuhan. Untuk itu kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu, mungkin dalam pergumulan mereka mulai menjadi lemah. Mari Roh Kudus Engkau memberikan kekuatan. Dalam pergumulan yang ada mungkin Tuhan merasa tidak ada jalan keluar, tetapi Engkau Tuhan yang memberikan jalan keluar yang baru, sehingga kemuliaan Tuhan terbit atas hidup sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, kerjakan rencana-Mu dalam hidup kami sempurna, dan Roh Kudus yang terus memimpin kami, sehingga hidup kami terus berbuah-buah, hidup kami terus boleh menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, terima kasih untuk isi hati-Mu yang sudah Engkau sampaikan dalam hidup setiap kami, dan Engkau Tuhan yang akan menyempurnakan kebenaran firman-Mu dalam setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bila firman Tuhan bertumbuh atas hidup kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman